Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yuli Salis Hijriani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan dan Gizi AUD, beserta teman-teman yang berbahagia dan kami cintai. Di sini, kami dari kelompok 3, kelas PIAUD A semester 3, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo akan menyampaikan presentasi kami dengan materi gangguan kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan pada anak usia dini. Dan berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama adalah Aisyah dengan NIM 2052100003. Yang kedua, Ayu Uli Rahmawati dengan NIM 2052100009. Yang ketiga, Dea Eka Putri dengan NIM 2052100016. Dan yang selanjutnya adalah Hamidatun An-Nafi'u Yurintama dengan NIM 2052100027. Karena kami akan membahas mengenai gangguan kesehatan pada anak usia dini, maka dari itu kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan seseorang berpengaruh dan berperan dalam proses belajar, pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari anak yang sehat. Yang pertama adalah tinggi badan dan berat badan sesuai dengan usia. Yang kedua, postur tubuh tegak dan otot padat. Yang ketiga, rambut berkilau dan sehat. Yang keempat, kuku dan kulit sehat. Yang kelima, wajah ceria, mata bening, dan bibir segar. Yang selanjutnya, gigi bersih dan gusi merah muda. Selanjutnya, nafsu makan baik dan BAB teratur. Selanjutnya, bergerak aktif, bicara lancar sesuai dengan usia. Selanjutnya adalah fokus, reaksi dan perhatian dapat berkembang. Dan yang terakhir adalah anak dapat tidur dengan nyenyak. Yang selanjutnya adalah status kesehatan anak. Yang pertama adalah perilaku. Status kesehatan anak yang dapat dilihat dari perilaku ini adalah bagaimana perilaku anak yang akan membawa dampak kesehatan pada dirinya, seperti dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk hidup secara sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan. Status kesehatan anak dapat dilihat dari lingkungan adalah apa dan bagaimana kondisi lingkungan yang dapat membawa dampak bagi kesehatan anak. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Status kesehatan anak dapat dipengaruhi dari pelayanan kesehatan. Dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang baik, kesehatan anak akan dapat berkembang dengan baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila pemanfaatan layanan kesehatan yang kurang pada anak juga akan membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan anak. Selanjutnya adalah genetika atau hereditas atau keturunan juga akan dapat mempengaruhi status kesehatan anak karena dengan keturunan yang baik
juga akan membawa dampak yang baik bagi kesehatan anak. Begitu pula dengan sebaliknya. Setelah membahas mengenai kesehatan pada anak usia dini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai gangguan kesehatan pada anak usia dini yang menjadi topik pada presentasi kali ini. Gangguan kesehatan pada anak usia dini ini perlu diketahui oleh banyak pihak, di antaranya adalah orang tua, keluarga, pihak sekolah atau pada anak usia dini sendiri adalah pihak PAUD, beserta dengan masyarakat. Berikut adalah pengertian dari gangguan kesehatan pada anak usia dini. Gangguan kesehatan pada anak usia dini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan pada anak, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya di sini adalah macam-macam gangguan kesehatan pada anak usia dini. Macam-macam gangguan kesehatan pada anak usia dini di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penyakit menular atau infeksi yang terdiri dari pneumonia, hepatitis, diare, malaria, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah mengenai gangguan gizi yang terdiri dari KVA, GAKY, wasting, stunting, obesitas, dan masih banyak lagi. Dengan mengetahui gangguan-gangguan kesehatan pada anak usia dini, baik itu dari orang tua, keluarga, pihak sekolah atau PAUD, beserta dengan masyarakat, dapat melakukan antisipasi dan mewaspadai terjadinya gangguan kesehatan pada anak. Dan berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mewaspadai terjadinya gangguan kesehatan pada anak. Yang pertama adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang dapat dilakukan pada anak usia dini ini, yang pertama adalah dengan menggunakan atau memakai masker ketika anak sakit. Yang kedua adalah mengajak anak untuk berlatih menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga adalah dengan istirahat yang cukup. Yang keempat adalah menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan, baik itu sebelum dan juga sesudah makan. Selanjutnya adalah mengajak anak untuk berolahraga ringan secara rutin. Yang selanjutnya adalah mengajak anak untuk makan makanan yang bergizi dan mengandung 4 sehat 5 sempurna. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan imunisasi pada anak. Selanjutnya adalah pertolongan atau penanganan pertama pada gangguan kesehatan anak usia dini. Hal ini tentunya juga dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi atau mewaspadai gangguan kesehatan pada anak usia dini. Yang pertama, di sini adalah membiarkan anak untuk beristirahat dengan cukup saat sedang sakit. Yang kedua, meminta anak untuk lebih banyak mengonsumsi air. Yang ketiga adalah meminta anak untuk istirahat dengan cukup. Yang selanjutnya adalah ketika anak sedang terluka atau mengalami luka karena jatuh dan sebagainya, sebaiknya orang tua segera melakukan pertolongan atau penanganan pertama dengan membantu anak untuk membersihkan lukanya, mengobati lukanya, dan juga membalut lukanya.
Yang selanjutnya adalah ketika anak sakit, sebaiknya segera diberi obat. Yang selanjutnya adalah dengan adanya dukungan dan juga sportivitas dari keluarga. Yang selanjutnya adalah dengan memberikan obat-obatan alternatif ketika anak sedang sakit, seperti contohnya perasan air jeruk dengan kecap yang akan membantu meredakan sakit batuk pada anak. Yang selanjutnya di situ ada teh jahe hangat yang akan meredakan batuk pada anak pula, dan juga perlengkapan P3K yang akan berfungsi untuk penanganan pertama pada anak apabila anak mengalami sakit. Selain dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta melakukan pertolongan dan penanganan pertama pada gangguan anak usia dini, berikut adalah upaya yang sangat dapat dimanfaatkan atau diupayakan baik itu oleh orang tua, keluarga, pihak sekolah, ataupun masyarakat sendiri untuk mengantisipasi dan mewaspadai terjadinya gangguan kesehatan pada anak, yaitu dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Seperti yang akan kita bahas pada materi dari kelompok 3 ini, terkait dengan gangguan kesehatan anak usia dini serta pemanfaatan layanan kesehatan, berikut adalah pengertian dari layanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dan berikut adalah pentingnya layanan kesehatan pada anak usia dini. Layanan kesehatan pada anak usia dini adalah sebagai sarana pendukung untuk meminimalisir permasalahan kesehatan dan kekurangan gizi yang terjadi pada anak usia dini, yang dapat menjadi penghambat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pelayanan kesehatan yang dapat menunjang kesehatan pada anak usia dini ini dapat kita temui dari berbagai lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan sekolah atau pada anak usia dini sendiri adalah PAUD, yang di situ bekerja sama dengan bidan atau tenaga kesehatan ataupun dokter dari lingkungan sekitar sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah dari rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Dan yang terakhir adalah dari lingkungan masyarakat sendiri, yaitu di balai kelurahan atau desa, yang juga berkontribusi dengan tenaga kesehatan atau bidan ataupun dokter desa yang akan dapat menjaga kesehatan pada anak usia dini. Dan berikut adalah bentuk-bentuk layanan kesehatan pada anak usia dini. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh petugas kesehatan maupun guru. Yang selanjutnya adalah pengecekan tinggi badan dan berat badan anak secara berkala. Yang ketiga adalah pemberian makanan, suplemen atau vitamin tambahan gizi untuk anak. Yang keempat adalah pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada anak. Yang kelima adalah sosialisasi kesehatan oleh petugas kesehatan maupun guru. Dan yang terakhir adalah ketersediaan atau penyediaan perlengkapan kesehatan, baik itu di sekolah, di tempat-tempat kesehatan, dan juga di lingkungan masyarakat, seperti adanya P3K, kasur UKS, atau lain sebagainya yang dapat menunjang kesehatan pada anak usia dini. Dan berikut adalah contoh dari pelayanan kesehatan pada anak usia dini. Yang pertama, di sini ada sosialisasi kesehatan anak
dan screening di RA Perwanida Pakunden Ponorogo oleh tenaga kesehatan dari desa. Yang selanjutnya adalah vaksin dan imunisasi pada anak di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah pemberian makanan tambahan untuk gizi anak di balai kelurahan atau desa. Dan demikian adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami beserta dengan teman-teman semua. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun salah dalam perkataan kami. Sekian dari kami kelompok 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.